Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan pada hari ini, kebaktian mission pada hari Minggu. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang masih tetap terus menyertai kami sampai pada hari ini. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, kasih-Nya yang selalu menyertai kami sampai hari ini. Kami naikkan semua pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Biar kita semua penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan untuk datang di hadirat-Nya, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini hari Bapa ya. Kita mau mengucapkan dulu Happy Father's Day to all the wonderful father. Happy Father's Day. Tuhan selalu menyertai bapak-bapak dimanapun mereka berada. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa hari ini hanya untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, pernafasan kami, kesehatan kami lagi pada hari ini Bapa. Itu adalah satu berkat yang melimpah bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindunganmu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami ya Bapa atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Biar Tuhan terus bersihkan hati dan pikiran kami. Tuhan terus kuduskan hati dan pikiran kami dari segala kejahatan, dari segala kenajisan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa. Biar Tuhan yang bertahta di atasnya, Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja ya Bapa di dalam kebaktian mission Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan tutup bungkus Bapa kebaktian ini Bapa dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan juga kuasai dengan Roh-Mu setiap ruangan ya Bapa. Setiap hati kami Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari Bapa ruangan ini dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa daerah ini, community ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan juga yang melawat daerah kami Bapa. Tuhan melawat suburb ini ya Bapa. Bagi tetangga kami di muka, di belakang, di sebelah kanan, sebelah kiri Bapa. Tuhan lawat juga mereka Bapa, agar mereka boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Kami mau serahkan semua Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian Kau yang terindah. Haleluya. Haleluya Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita nyanyikan lagi sama-sama. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Zaman sekarang, zaman sekarang, berjagalah, oh, lihat dunia bergelora, oh, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, berlindunglah dalam sabda Allah. Kami berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Kami berlindung dengan sabda-Mu. Kami berlindung di dalam sabda-Mu. Kami berlindung. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Bapa. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa. Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang sanggup Bapa untuk melakukan perkara-perkara besar Bapa. Kami percaya Engkau Bapa, kami mempercayai Engkau ya Bapa akan seluruh kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat.
di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Praise God, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Besarlah karyamu. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu. Sungguh besar kasih setiamu.
menyelamatkan jiwaku. Kini ku hidup melayanimu. Haleluya, haleluya. Besarlah karyamu. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Engkau telah sembuhkan sakitku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Haleluya, haleluya. Besarlah karyamu. Amin. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu. Sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Amin. Haleluya, haleluya. Besarlah karyamu. Amin. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Besarlah karyamu. Amin. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Panjang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber
harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya. Agung dan mulia nama-Mu Tuhan. Agung dan mulia. Haleluya. Ada pengharapan, Engkau yang menjamin keselamatanku, kehidupanku, pengharapanku, masa depanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu pada hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang bersabda ya Bapa. Tuhan yang berfirman lewat hamba-Mu ya Bapa. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan. Penuhi Bapa dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Tuhan meteraikan firman-Mu ya Bapa. Tuhan yang berkata-kata ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini, di hari Minggu, hari kebaktian bagi setiap umat Kristen, bagi setiap umat Tuhan untuk datang berbakti di rumah Tuhan ya,
di rumah doa, di mana Tuhan berkata, penuhilah rumahku, ya. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus tetap terus penuh dengan sukacita, damai sejahtera di saat kita mau datang untuk berbakti kepada Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, dan untuk menyembah dan memuji Tuhan di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Amin. Haleluya. Saya mau mengucapkan lagi bagi bapak-bapak pada hari ini, yaitu hari Bapa, ya. Father's Day today. Happy Father's Day to all the fathers, all the wonderful fathers out there. Happy Father's Day, wishing you all the best, the very best, and God will be with you and bless you and looking after you. Haleluya. Amen, amen. Baik saudara, hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Jadi saya ambil pemberitaan firman hari ini untuk di-sharingkan Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ya, jadi kita mau belajar dengan Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, bagaimana Tuhan mengajar kita, ya, mengajar murid-muridnya, mengajar umat-umat Tuhan, mengajar anak-anak Tuhan, ya, bagaimana kita harus menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, ya. Ya, lewat firman ini, lewat ayat ini, Tuhan mengajar kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, di situ Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan berkata, kita harus mencari kerajaannya, ya. Jadi di saat kita mau mencari sesuatu, mau mencari kesuksesan, ya, hidup, atau mau mencari masa depan, mencari pengharapan, ya, kita mau mencari, mau meminta kepada Tuhan, ya, atas apa yang kita ingini, yaitu permohonan-permohonan kita lewat doa kita, ya. Sehari-hari itu kita mau datang kepada Tuhan untuk memohon Tuhan menjawab doa-doa kita, betul atau benar? Jadi di situ Tuhan berkata, carilah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya Tuhan mau kita harus mencari Tuhan. Dengan lain kata, mencari Tuhan, kita harus cari dulu si Sang Pencipta, ya, Sang Pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Jadi Tuhan mau kita harus mencari Tuhan dulu sebelum kita meminta, ya, segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita ingini. Kita harus mencari dulu, ya, si pemberi, ya, yang memberkati, si pemberkat itu yang memberkati kita. Jadi Tuhan mau kita harus mencari dulu Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya, ya. Cari terus, tanya Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau? Where are you? Where are you, God? You know. Jadi kita harus cari Tuhan. Saya rindu untuk bertemu dengan Tuhan lewat doa, atau lewat saat teduh, atau lewat penyembahan, pujian, praise and worship. Jadi kita harus berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Where are you, God? I really need you. I need you. I want you, Lord. Jadi kita harus cari, tetap mencari Tuhan. Jadi artinya kerajaannya itu yaitu kerajaannya, ya. Karena kerajaan Tuhan itu bukan soal makanan dan minuman, ya, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, ya. Itu kerajaan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita harus mencari dulu Tuhan. Kita harus ada komunikasi, berkomunikasi dulu dengan Tuhan, ya, supaya kita boleh
mengenal Sang Pencipta kita. Kita boleh mengenal ya Sang Juru Selamat kita yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia ya. Jadi itu yang Tuhan mau, kita harus tetap cari Tuhan dulu, cari si Pencipta, si Pemberkat yang memberkati kita. Jadi jangan kita datang kepada Tuhan lalu minta terus Tuhan, saya mau rumah lah, saya mau mobil lah, saya mau ini, saya mau itu. Ya nggak jelas, permintaan terlalu banyak sampai Tuhan juga pusing dengerin gitu. Tapi maksudnya tuh cari dulu Tuhannya. Kita harus kenal dulu Tuhan itu ya. Tuhan kita itu kita harus kenal secara pribadi dulu. Jadi setelah kita mengenal Dia secara pribadi, kita itu nggak perlu minta-minta deh sampai begitu macam ya. Kita nggak perlu minta, memang Tuhan ada firman-Nya juga, ada ayat firman juga berkata, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Itu memang ada ayatnya juga, tetapi artinya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi setelah kita mengenal Tuhan kita secara pribadi, apapun yang kita ingini Tuhan itu tahu. Dia tahu setiap keperluan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Tuhan akan memberikannya. Jadi semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan akan memberikan segala kebutuhan kita ya. Itu ditambahkan kepadamu, itu semua itu kebutuhan kita. Artinya ya. Jadi Tuhan akan memberikan ya. Apapun yang kita ingini, selain yang kita ingini itu menurut kehendak Tuhan ya. Itu pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Asal kita betul-betul ya mencari dulu Tuhan kita, mencari Sang Pencipta, ya mencari Sang Juru Selamat yang akan memberkati kita, ya, yang akan menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala kedurhakaan kita. Jadi kita harus betul-betul ya mencari Sang Pencipta, mencari Sang Juru Selamat, supaya kita boleh menerima segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan ya, baik itu lewat kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, atau kesehatan kita ya. Itu kesehatan kita ya, sudah pasti itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap manusia ya. Jadi firman ini betul-betul jelas ya, bahwa Tuhan itu mau kita harus mencari dulu Tuhan ya. Kita harus datang kepada Tuhan ya, bertemu secara spirit ya, spirit to spirit ya, roh dan roh, karena Tuhan itu roh ya. Jadi kita tidak bisa melihat Dia secara daging, kita hanya bisa melihat Tuhan secara roh, lewat roh kita ya. Jadi di saat roh kita sudah dilahirkan kembali ya, seperti percakapan Tuhan dengan Nikodemus, bahwa Tuhan bilang Tuhan berkata kepada Nikodemus, kita harus lahir baru dulu, sebab kalau kita tidak lahir baru, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Jadi itu sudah jelas, kita harus menerima kelahiran baru, artinya roh kita dihidupkan kembali, roh kita yang sudah mati dihidupkan kembali, dan di situ kita akan bisa melihat Allah. Kita akan melihat Tuhan secara roh, karena roh kita sudah dihidupkan kembali ya. Dulu roh saya juga masih mati ya, saya tidak bisa mengenal Tuhan, saya tidak bisa merasakan Tuhan karena roh saya masih mati. Tetapi setelah Tuhan hidupkan roh saya kembali, di situ saya bisa mengenal Tuhan, saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada ya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan saya, baik itu lewat saat teduh, lewat doa, lewat penyembahan, lewat memuji dan menyembah Tuhan. Saya bisa merasakan hadiratnya, saya bisa merasakan Tuhan itu ada. Dulu saya tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan saya, karena roh saya masih mati, roh saya belum dihidupkan kembali ya. Artinya saya belum menerima kelahiran baru secara roh ya. Jadi Nikodemus salah mengerti apa yang Tuhan katakan ya. Dia pikir kita sudah tua begini, bagaimana kita harus lahir kembali ya dari rahim ibu.
Jadi dan di situ Tuhan bilang, kamu pengertiannya Nikodemus itu secara daging, tetapi dia tidak mengerti bahwa Tuhan berbicara mengenai roh yang harus dihidupkan kembali. Nikodemus tidak mengerti, ya. Jadi percakapan mereka tidak klop, tidak bertemu, ya. Artinya dengan kata lain, kata sehari-harinya tuh nggak nyambung, ya. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus nggak nyambung, ya, kalau bahasa sehari-hari. Jadi artinya dia tidak mengerti karena roh dia belum dihidupkan kembali. Dan Nikodemus itu adalah salah satu guru agama besar, ya. Tetapi dia tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, karena roh dia belum dihidupkan kembali. Roh dia masih mati, rohnya belum dilahirkan kembali. Sama dengan kita, ya, seperti kita. Bagi kita yang belum dihidupkan kembali rohnya, artinya roh kita masih mati. Kita tidak bisa merasakan Tuhan itu ada. Kita tidak merasakan kehadirannya di setiap kebaktian, di setiap doa, ya, di setiap pertemuan ibadah. Kita tidak merasakan dia hadir, hadirannya, karena kita belum dihidupkan kembali rohnya. Roh kita masih mati, kita belum menerima kelahiran baru di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi dalam hal ini biarlah kita semua boleh mengerti apa maksud Tuhan lewat ayat ini, ya, bahwa kita betul-betul harus benar-benar harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mencari Tuhan dulu, ya. Kalau selama kita mau mencari Tuhan, Tuhan akan kita temukan. Karena Tuhan itu tahu kita sedang mencari Dia. Kita sedang merindukan Tuhan. Kita sedang merindukan lawatan Tuhan. Kita merindukan wajahnya. Kita merindu untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan tahu Dia akan datang. Dia mendekati kita. Karena Dia tahu kita mencari-cari Dia. Dulu saya juga begitu, saya bingung kok saya itu nggak ngerti, ya, nggak bisa merasakan Tuhan itu ada. Mengapa itu hamba Tuhan bisa merasakan, saya tidak bisa? Berarti saya dulu masih mati rohnya. Roh saya belum dihidupkan kembali. Roh saya masih belum dilahirkan kembali, ya. Secara roh, secara kelahiran roh yang baru. Itu namanya kelahiran roh yang baru, ya. Jadi biar bagaimana, saudara, di dalam ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan mau kita harus mencari dulu Tuhan, ya. Mencari, ya, akan semua mengenai kerajaan surga itu, ya. Tuhan mau kita mencari apa itu kerajaan surga, ya, kerajaan Allah, apa itu? Karena di sana tidak ada makanan dan minuman, saudara, ya. Bukan mengenai makanan dan minuman kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah mengenai damai sejahtera, sukacita, kemurahan, ya, kasih Tuhan. Itulah kerajaan Allah, ya. Jadi kita harus betul-betul memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan kita, untuk mencari Sang Raja, Sang Juru Selamat, Sang Pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan kita menjadi Kristen KTP yang hanya menjadi Kristen, nama Kristen, tetapi tidak mengenal Tuhan kita secara pribadi. Kita tidak mengenal Tuhan itu secara benar. Jadi kita tidak bisa merasakan Dia, kita tidak bisa mengalami Tuhan itu ada dengan kita, Tuhan itu hadir di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap situasi yang sulit. Kita bisa merasakan Tuhan itu ada karena kita sudah dihidupkan kembali rohnya. Roh kita sudah dihidupkan kembali, dan di situ kita bisa melihat Tuhan lewat roh kita. Ya, melihat Tuhan itu lewat roh, artinya kita mengenal Tuhan ya lewat roh kita, karena kita sudah dilahirkan kembali secara roh. Ya, jadi jangan kita mau cari-cari Tuhan di luar sana. Tuhan itu nggak ada untuk kita mau cari-cari seperti mencari-cari barang-barang, ya, atau mencari kebutuhan kita secara jasmani. Kita tidak akan bisa menemukan Tuhan dengan cara yang seperti itu.
Kita hanya bisa bertemu dengan Tuhan dengan cara roh kita dihidupkan kembali, roh kita dilahirkan kembali. Dan di situ kita akan bertemu dengan Tuhan secara roh. Dan kita akan merasakan Tuhan ada, dan kita akan mengalami Tuhan itu ada. Di saat kita menyembah dan memuji Tuhan, kita bisa merasakan hadiratnya yang begitu dahsyat, hadiratnya yang begitu luar biasa, hadiratnya yang begitu kuat ya. Bagaimana itu hadirat Tuhan? Begitu kuat. Jadi dia betul-betul melanda kita di saat kita menyembah dan memuji kita. Hadiratnya melanda kehidupan kita. Itu yang saya rasakan di saat saya dilahirkan kembali. Roh saya secara roh, Tuhan melawat saya secara pribadi, karena Tuhan tahu saya sedang mencari-cari Dia. Di situ Tuhan melawat saya secara pribadi. Tidak ada orang yang tahu di saat Tuhan melawat saya. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Tuhan sendiri yang tahu bahwa saya sedang mencari, merindukan Tuhan, merindukan Sang Pencipta, merindukan Sang Juru Selamat, merindukan Sang Raja. Dan di situ Tuhan menemukan saya. Artinya Tuhan yang menemukan saya, karena Tuhan tahu ada kerinduan di dalam hati saya untuk bertemu dengan Dia secara pribadi, untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang paling penting menjadi kekristenan yang benar. Ya, jadi bukan hanya lewat KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya, kita tidak mau menjadi Kristen seperti itu. Kita mau menjadi Kristen yang benar, Kristen yang betul-betul mengalami Tuhan kita, Kristen yang mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Jadi carilah kerajaan Allah. Ya, carilah, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir ya. Di dalam ayat yang ke-34 itu pun ya, Matius 6 ayat yang ke-34, di situ pun dikatakan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan akan sediakan segala kebutuhan kita, karena di situ Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat penampilan kita, Tuhan tidak melihat cara kita berpakaian, cara kita berdandan. Tuhan hanya melihat hati, sikap hati yang benar, sikap hati yang merindukan Tuhan, sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan. Di situ Tuhan melihat setiap hati, Dia menguji setiap hati. Jadi Tuhan tidak melihat dari luar, tetapi Tuhan melihat dari dalam. Ya, dari lubuk hati kita. Itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan melihat, dan itu yang Tuhan menilai. Dia menilai sikap hati kita. Tuhan yang memperhitungkan setiap jerih payah kita, yang lewat hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara, biarlah ayat ini boleh menolong kita, boleh membawa kita lebih lagi, lebih maju dan lebih kuat lagi untuk datang melekat kepada Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan ya, untuk datang mencari-cari Tuhan, untuk lebih rindu lagi mencari-cari Tuhan ya, mencari wajahnya, dan rindu akan lawatan Tuhan di setiap hari. Lawatan Tuhan bukan hanya hari Minggu ya, bukan hanya hari Minggu, tetapi di setiap hari kita, di setiap saat, di setiap waktu. Itu yang paling penting ya, hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sikap hati yang penuh dengan kebersihan ya, damai sejahtera, sukacita, sikap hati yang tulus, sikap hati yang jujur di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi biarlah saudara dan saya boleh tetap terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan ya. Di dalam situasi apapun kita tetap harus mengandalkan Tuhan dan tetap terus ya bergantung kepada Tuhan, karena di situ Tuhan akan menolong kita
dan melepaskan kita ya dari segala kesulitan kita, dari segala situasi yang ada, dari setiap masalah kita. Amin. Haleluya. Biar firman ini, sharing firman hari ini boleh memberkati saudara dan saya. Amin. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di setiap hari, di saat kami datang di hadirat Tuhan dan mempelajari firman-Nya, kebenaran firman-Nya. Saya sangat diberkati. Artinya saya merasakan Tuhan hadir setiap saat, di setiap waktu, dan itulah yang menjadi pegangan hidup saya di setiap hari. Kita jangan pernah lelah melayani Tuhan, tetap terus maju ya, berkobar-kobar, dan roh kita tetap terus menyala-nyala dan memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Itu yang paling penting, dan itu sikap hati itu yang Tuhan mencari. Dia mencari sikap hati yang seperti itu ya, haus dan lapar akan Dia. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman hari ini boleh menolong saudara dan saya dan boleh memberkati kita semua. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saya juga sangat mengucap syukur bahwa Tuhan juga masih memberikan saya waktu dan kesempatan lagi untuk boleh sharingkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Semua hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Amin. Baik, kita selesai firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang dengan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan lagi kepada kita. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya mau ada satu pengumuman. Saya juga mau sharingkan bahwa saya juga sangat diberkati oleh lagu yang baru ini, lagu pujian yang masih baru, dan CD sudah sudah diterbitkan. Ada salah satu hamba Tuhan yang tinggal di Bali, bahwa dia yang menciptakan lagu ini, yaitu Haleluya, karya Tuhan yang begitu besar. Jadi, dan lagu ini sangat indah, sangat menyentuh hati saya dan menjamah hati saya. Oleh sebab itu saya mempelajari lagu ini karena saya betul-betul dijamah oleh pujian ini. Dan hamba Tuhan yang menciptakan lagu ini yaitu Bapak Pendeta Paulus Wiratno. Dia tinggal di Kota Bali, dan di situ saudara juga bisa menghubungi dia dan boleh bercakap-cakap dengan pujian-pujian yang sudah diciptakan oleh hamba Tuhan ini. Haleluya. Dan biar saja kita tetap terus semangat ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam doa dan kita akan akhiri kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau sudah menyertai kami Bapa sepanjang kebaktian, sepanjang hari ini Bapa. Kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus yang masih tetap terus mengasihi kami, memberkati kami, dan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kebenaran firman-Mu. Di saat kita mempelajari dan mendengar firman itu akan melekat di dalam hati kami, dan firman itu boleh membimbing kami, menuntun kami kepada keseluruh kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Roh Kudus bahwa Engkau yang sudah menyertai, Engkau yang sudah menolong, Engkau yang sudah berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mau serahkan terus waktu ke depan ini sampai pada akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami Bapa. Engkaulah yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami dengan waktu Tuhan yang Tuhan sudah tentukan. Dan juga kami mendoakan juga untuk missions and prayer house Bapa. Biar Tuhan juga terus pakai mission and prayer house untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan keluarga kami, keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan juga lawat mereka, Tuhan bawa mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan para leader negara,
pemerintah bangsa-bangsa. Biar Tuhan juga yang menolong mereka di dalam kepemimpinan negara Bapa, penuhi dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan terus bawa mereka untuk datang kepadamu. Kami serahkan juga para tim kedokteran, tim medis Bapa, kami serahkan semua. Tuhan juga tolong di dalam tugas-tugas mereka. Tuhan juga bawa mereka untuk datang kepadamu. Begitu juga orang-orang yang sakit, yang diisolasi semua, kami juga serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang melawat, menyembuhkan, dan Tuhan juga membawa mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga terus situasi yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap campur tangan. Tuhan yang mengambil alih, dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan dan menghentikan setiap situasi yang ada saat ini. Dan kami percaya Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kami dan di dalam situasi yang ada saat ini. Dan kami mau serahkan semua Bapa, biar Tuhan yang ambil alih setiap kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Engkau ada masa depan Bapa yang sudah dijamin. Tuhan yang sudah menjamin masa depan kami, pengharapan kami. Terlebih-lebih Tuhan sudah menjamin keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami sangat memuji kebesaran-Mu. Kami sangat mengagungkan Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami serahkan sabab ini, kami serahkan community ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang melawat juga komunitas di sini, community di sini Bapa. Sabab ini Tuhan melawat tetangga kami, depan, belakang, samping rumah, kedua belah samping. Tuhan juga melawat mereka, agar mereka juga boleh mengenal Engkau dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini dengan mengangkat satu pujian, yaitu Dancing's My Soul. Haleluya. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Haleluya, haleluya. Kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Biar kita semua tetap semangat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita semua akan tetap terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.